Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang ibu banggakan. Kali ini dan minggu ini kita masuk ke pertemuan kedua. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah materi kearifan lokal bangsa Indonesia di kelas 10 bersama saya Linda Nurhayati SIP. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran materi kearifan lokal ini yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan kaya akan kearifan lokal serta memiliki kebanggaan atas produk dalam negeri. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu menunjukkan produk dan kearifan lokal kebanggaan bangsa Indonesia, khususnya produk lokal yang bisa digunakan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi. Dan ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kolaborasi kerjasama antara anggota kelompok dan peserta didik memiliki sikap mandiri, kreatif, bergotong royong dalam mencari menemukan sesuatu terhadap kearifan lokal, khususnya kearifan lokal daerah terhadap kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan selanjutnya peserta didik melalui diskusi kelompok, peserta didik juga mampu menyajikan hasil mencari atau menemukan kearifan lokal di bidang kuliner, khas jajanan tradisional, khususnya mungkin di Jawa Barat itu dengan tepat. Nah, kira-kira dari materi tersebut ini, kira-kira menurut kalian apa sih yang dapat Anda petik itu dari kearifan lokal tersebut? Nah, di sini sebelum lebih lanjut lagi, saya akan memberikan sedikit ataupun pencerahan tentang kearifan lokal tersebut. Yang pertama itu kearifan lokal itu adalah setiap negara di dunia itu adalah memiliki keunikannya tersendiri. Nah, termasuk juga di negara Indonesia. Negara kita begitu unik, saking uniknya kalau ada nominasi untuk negara yang paling unik, maka Indonesia pasti masuk sebagai salah satu nominasinya. Bahkan mungkin keluar sebagai juaranya. Nah, keunikan Indonesia sendiri itu berasal dari, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Yang pertama itu ada adat istiadat. Yang kedua ada tradisi dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Bukan hanya satu, setiap daerah bahkan memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri kearifan lokal. Kira-kira ada yang tahu tidak ya ciri-ciri kearifan lokal? Yang pertama itu bertahan dari gempuran budaya asing. Bagaimana kalau cara bertahan dari gempuran budaya asing ini? Kita harus bisa memperkenalkan dulu budaya Indonesia dulu. Yang budaya asing itu kita stop aja. Tapi kalau mau dikolaborasi boleh-boleh saja ya. Tapi yang jelas kita harus bisa mengimplementasikannya dengan budaya lokal Indonesia kita. Yang kedua itu adalah memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. Yang ketiga itu mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli Indonesia. Yang keempat, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Yang kelima, memberi arah pada perkembangan budaya di masyarakat. Nah, tadi sudah ada fungsi dari ciri-cirinya, sekarang kita masuk ke fungsi dari kearifan lokal. Wah, ternyata kearifan lokal itu mempunyai fungsinya loh. Yang pertama, konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. Yang kedua, menjadi petuah, kepercayaan, dan pantangan. Yang ketiga, menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Nah, ternyata anak-anak jenis-jenis kearifan lokal itu ada yang berwujud nyata dan ada yang tidak berwujud.
Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih kearifan lokal yang berwujud nyata atau disebut dengan tangible, ataupun apa sih yang tidak berwujud atau bisa disebut intangible? Nah, pengertian dari tersebut kita harus jabarkan ya. Yang pertama, bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata adalah cagar budaya seperti patung, makanan tradisional, berbagai alat seni tradisional, senjata tradisional yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi lainnya, hingga tekstil tradisional ikan kain batik. Pulau Jawa itu ada di kain tenun dari Pulau Sumba. Nah, itu tadi anak-anak tentang kearifan lokal yang berwujud nyata, dan itu juga itu bisa setiap hari kalian temui ya. Kalau yang kearifan lokal berwujud nyata itu tiap hari juga kalian pasti akan menemuinya. Nah, seperti tadi kan ada makanan tradisional. Nah, makanan tradisional itu kita contohkan sebagai makanan tradisional khas Jawa Barat. Ada surabi, ya. Ada apa namanya? Ada cucur, ada burayot, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, sekarang kearifan lokal yang tidak berwujud atau disebut intangible. Nah, kenapa? Dan ada apa jika tidak berwujud? Karena bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud itu adalah berupa nasihat, berupa nyanyian, pantun, atau cerita yang mengandung pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya. Nah, ini selanjutnya bertujuan agar apa? Karena para generasi muda di wilayah tersebut tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, serta alam sekitar yang menjadi rumah serta sumber penghidupan mereka. Nah, itu tadi ya ciri-ciri kearifan lokal. Nah, kira-kira dari kesimpulan dari materi tersebut, apa sih yang bakal disimpulkan, yang dapat disimpulkan? Nah, jadi kearifan lokal memang mungkin saja terkadang begitu kuno, namun tanpa sadar kearifan lokal dalam bentuk tidak nyata sebagai petuah, pantun maupun ceritalah yang selama ini menjaga kita untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Nah, sedangkan kearifan lokal berbentuk nyata seperti batik, kerajinan tangan, makanan, minuman tradisional, arsitektur membuat kita jadi begitu berbeda dari wilayah lainnya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari kearifan lokal melalui makanan tradisional. Nah, ini ada peyem Bandung. Peyem Bandung itu adalah khas dari Jawa Barat. Dan ini ada surabi. Kalau surabi itu juga sama dari Jawa Barat. Ini ada tutuk oncom. Nah, tutuk oncom juga berasal dari Jawa Barat. Dan ini ada cucur. Cucur itu ya, kalau cucur itu burayot gitu ya. Burayot itu berasal dari Jawa Barat, dan ini adalah getuk yang terbuat dari singkong ya. Dan ini adalah jajanan pasar yang sudah dirapikan. Ini biasanya ditemuin di toko-toko kue ya. Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah tahu nih jajanan pasar ya, termasuk makanan tradisional, itu harus kita lestarikan, itu harus kita budayakan. Karena dari zaman ke zaman sekarang itu, orang tua dulu itu selalu melestarikan budaya makanan tradisional. Nah, yuk untuk generasi milenial nih, kita lestarikan makanan-makanan tradisional yang ada di Jawa Barat khususnya ya. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kearifan lokal tersendiri. Ini adalah rumah adat. Nah, ini rumah adat yang berada di Jawa Barat, itu khususnya di daerah Kampung Naga. Masih terjaga keutuhan budayanya, masih terjaga keutuhan aslinya. Dan ini adalah tarian Jawa Barat, yaitu merak. Dan ini adalah pakaian adat dari Jawa Barat. Dan ini adalah makanan ciri khasnya Jawa Barat, yaitu cireng ya. Ada cireng di sini ya. Dan di sini adalah bentuk musiknya. Ada bentuk musik dari Jawa Barat itu adalah angklung. Dan ini adalah bentuk minuman khas tradisional, itu khas dari Jawa Barat. Ini ada bajigur ya, tapi ini nggak Jawa Barat aja ya. Ini juga ada di berbagai belahan Indonesia. Nah, kalau gitu anak-anak, kita simak yuk videonya tentang 7 minuman tradisional khas daerah. Indonesia memiliki budaya dan tradisi luhur yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Warisan ini menyimpan nilai luhur yang terus dijaga, serta nilai manfaat yang sudah terbukti dari masa ke masa. Minuman tradisional jadi salah satu warisan budaya yang memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi. Dengan menggunakan bahan-bahan alami, terdapat banyak khasiat di dalam setiap gelas atau cangkir minuman tersebut. Berikut 7 minuman tradisional beserta asalnya. 1. Teh Talua, minuman tradisional khas Sumatera Barat. 2. Wedang Uwuh, minuman tradisional khas Bantul, Yogyakarta. 3. Bajigur, manis, legit, hangat, minuman khas dari Jawa Barat. 4. Saraba, minuman tradisional khas masyarakat Bugis. 5. Bir Pletok, khas masyarakat Betawi. 6. STMJ, yang terkenal asli dari Malang. 7. Wedang Ronde, minuman hangat dari Jawa Tengah. Oke, anak-anak, tadi kita sudah simak 7 minuman tradisional khas daerah. Wow, kira-kira di sini anak-anak ada yang sudah mencoba enggak 7 minuman tradisional? Nih, kalau saya ya sering banget tuh minum apa namanya bajigur. Nah, kalau ada si mama yang tukang lewat itu bajigur saya suka beli. Mama, mama beli bang. Kenapa? Karena bajigur tuh rasanya enak banget ya, apalagi di cuaca yang begitu hujan ya anak-anak. Nah, nih anak-anak nih ya sudah ya 7 minuman tradisionalnya khas daerahnya. Dan sekarang saya punya video lagi yaitu tentang Indonesia memiliki budaya apa namanya 14 macam kue tradisional Indonesia yang harus kamu tahu ya. Yuk, simak videonya. Oke, anak-anak, itu tadi tentang 14 macam makanan tradisional ataupun jajanan tradisional. Kira-kira ke 14 macam itu yang sering kalian makan apa ya? Nanti boleh dibisikin ya sama saya. Oke, dan ini kita akan masuk ke pakaian adat ya. Biasanya pakaian adat ini anak-anak sudah pasti udah tahu ya. Dan ini kita akan contohkan ada video tampilannya yaitu dengan eh, pakaian adat khas Jawa Barat. Hari ini Diva dan Tommy akan memperkenalkan baju adat dari Jawa Barat. Pertama, pakaian untuk Diva dulu ya. Pertama, Diva memakai kain batik untuk bawahannya. Kain ini disebut kain kebat di lepe. Kemudian Diva memakai kebaya untuk atasannya. Lalu Diva memakai konde yang dipasang di rambutnya. Terakhir, Diva memakai sendal selop. Cantik kan, Diva? Sekarang giliran Tommy. Tommy memakai celana berwarna hitam untuk bawahannya.
Lalu, Tommy memakai jas takwa untuk atasannya. Kemudian, Tommy memakai bendo untuk menutup kepalanya. Terakhir, Tommy memakai sendal jepit untuk alas kaki. Selesai deh. Tommy dan Diva memakai baju adat dari Jawa Barat. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Nah, itu tadi ya anak-anak tentang contoh dari pakaian adat, yaitu kearifan lokal dengan pakaian adat, yaitu yang kita sudah simak itu tentang videonya tentang pakaian adat khas Jawa Barat. Nah, kita sudah di penghujung nih. Nah, kira-kira setelah tadi sudah Ibu ngasih materi, nah ini ada tugas LKPD yang harus kalian buat ya. Dan itu nanti bisa kalian praktekkan di minggu depan. Nah, tugasnya ini ya, ada 5 soal. Yang pertama itu adalah jenis kearifan lokal di bidang makanan, minuman, tradisional, pakaian adat. Nah, bisa kamu ini apa ya, pilih ya. Di sini bisa kalian pilih dulu ini jenis kearifan lokalnya mau di bidang apa dulu, mau di bidang makanan boleh, mau di bidang minuman tradisional boleh, mau di bidang pakaian adat boleh ya, sama wilayah asalnya nanti sama dikasih keterangannya. Dan di sini nanti kalian boleh mempraktekannya minggu depan bersama kelompoknya masing-masing. Yuk kalau gitu kita ini dulu ya, kita susun dulu kelompoknya, dan kalau misalkan sudah dikerjakan nanti kalian boleh mengumpulkannya dan besok kita akan simulasi prakteknya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, see you next time. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan besok kita bisa mempraktekannya kearifan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.